Shalom, puji nama Tuhan. Saudara, Kisah 1 ayat 8 berbunyi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, tema firman Tuhan kita masih punya Tuhan. Saudara-saudara, hari-hari ini alur kehidupan orang dipenuhi dengan keluhan karena sampar corona plus dampak-dampaknya yang banyak melumpuhkan perekonomian dan memutus harapan orang pada umumnya, siapapun dan dimanapun. Dampak berikutnya belum lagi, yaitu yang jiwani, juga bermunculan mempengaruhi dan menghantui orang banyak. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, cemas dan takut terhadap penularan, putus asa karena PHK, tiadanya kemampuan membiayai hidup keluarga, tidak sedikit yang harus terpaksa mengorbankan rumah tangganya. Saudara-saudaraku, faktor-faktor psikosomatik, paranoid, sugesti, traumatik, orang nekat bertindak untuk apa saja dan demi apa saja. Saudara-saudaraku, unsur yang mempengaruhi jiwani ini bermunculan ketika orang menghadapi persoalan yang begitu berat dalam tempo yang begitu panjang dan tidak ada kepastian, dan orang menjadi putus asa. Pertanyaan yang patut disimak, bila fenomena jiwani ini membahayakan, mengapa kita lamban membenahi seutuhnya jiwa kita? Saudara, janganlah hanya membangun yang tubuh, yang fisik sifatnya, yang fisik mudah runtuh dan sudah nyata dan terbukti dengan serangan COVID-19. Saudara-saudaraku, membangun hidup harus utuh. Bangun hal yang fisik tidak salah, tetapi jangan timpang. Bangunlah juga hal-hal yang roh, yang jiwani, agar kita kuat. Saudara-saudaraku, bila yang fisik sifatnya sementara tadi runtuh seketika, maka yang roh, yaitu yang rohani, manusia batiniah kita yang kekal itu harus diperkuat supaya kita tegar seperti batu karang. Saudara-saudaraku, agar kita dapat pertolongan, mulailah kita berinteraksi, bercakap-cakap intens dengan Allah, berdoa di dalam roh setiap saat. Allah yang adalah sumber segala berkat pertolongan, sumber kehidupan selamat itu. Saudara, bila kita bangun kuat relasi kita dengan Tuhan, saudara tidak perlu khawatir dengan masalah berat seperti COVID ini. Perdalam saja, bentengi dan pagari saja pertahanan jiwani kita dengan firman Tuhan. Tuhan sendiri yang membuka jalan bagi usaha dan pekerjaan saudara yang baru. Tuhan sendiri yang berperang ganti kita menghadapi musuh-musuh kemiskinan itu. Tuhan yang memampukan saudara tetap tegar di masa sukar seperti sekarang. Saudara, pendek kata, menghadapi masa-masa sukar, masa-masa darurat, Tuhan tidak membiarkan saudara sendiri. Dia akan jaga kita. Sekali lagi, Tuhan akan jaga kita karena Dia penjaga kita. Harap dicatat, saudara-saudaraku. Kita tidak percuma bersekutu dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, sekarang kita mulai benahi pikiran kita. Mulai dari sikap pandang kita. Pertama-tama kita harus sinkronkan. Kita perlu perenungan dan baca serta renungkan firman Tuhan dalam-dalam. Agar firman itu firman minded, memberikan pandangan kita yang luas, yang jauh ke depan. Saudara, dengan pikiran yang terbangun baik, maka unsur-unsur traumatik, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, psikosomatik tidak perlu datang mempengaruhi tubuh kita. Sebaliknya, pikiran akan mengcounter tamu-tamu yang tidak diundang itu, ibaratnya di dalam jiwa kita. Saudara-saudaraku, tapi sebaliknya tamu-tamu itu menjadi kuat pengaruhnya karena pikiran kita lemah. Rasul Paulus berkata,
Firman Tuhan harus ditanam pada pikiran kita. Kalau dia pernah berkata, pikirkan yang manis, pikirkan yang baik, pikirkan yang sedap didengar, pikirkan yang suci, pikirkan semuanya itu. Itu berarti dia sedang berbicara tentang firman Tuhan. Pikirkanlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, mengenai perasaan dan keinginan, itu sendiri banyak bertumpu, sesungguhnya banyak dipengaruhi oleh pikiran. Pikiran menjadi pusat. Itu sebabnya manusia murni. Saudara-saudaraku, di dalam Tuhan kita harus tanamkan kebenaran firman Tuhan itu di dalam jiwa kita. Kita harus hidup menurut pola Tuhan, sebab kita milik Tuhan. Hidup kita sudah dibeli. Kita harus tanggalkan manusia lama yang binasa. Saudara, kita bersyukur dengan masalah yang ada, yang mendorong kita lari kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita lebih bersyukur lagi karena masalah ini begitu panjang, sehingga kita bukan sekedar datang berteduh di bawah kaki Tuhan, tetapi kita tinggal lama di sana. Kita duduk lama, kita curhat lama, kita menangis lama di bawah kaki Tuhan. Stay menjadi long at home. 10 bulan lebih cukup membuat kita terhabit, terlatih di dalam hadiratnya. Sehingga besar hati kita, besar pengharapan kita untuk mengerti maksud-maksud luhurnya. Saudara, lewat COVID ini, manusia kekal kita dibangun, manusia rohani kita tumbuh. Lewat COVID dan bencana ini, kita lebih sabar, kita lebih bersandar penuh kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita masih punya Tuhan. Saudara harus ingat janji-janji Tuhan. Mazmur 91 misalkan, itu janji buat kita. Yesaya 53, sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Kitab 1 Petrus sudah mencatat penggenapannya. Yesus sendiri sudah memikul dosaku di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang sudah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Lukas 10 ayat 19, itu semua segudang janji-janji Tuhan perihal kuasa yang dia berikan kepada kita. Saudara harus ingat juga pertolongan Tuhan di masa lalu. Ketika kita dalam kesesakan, tangannya menolong dan melepaskan sehingga kita terbebas. Saudara ucapkan dan perkatakan firman Tuhan dengan percaya. Bapa di sorga menciptakan langit bumi, laut dan segala isi 6 hari lamanya. Melalui perkataan yang dia ucapkan, maka jadilah langit bumi, laut dan segala isinya. Saudara, firman Tuhan berkata kita ini adalah anak-anaknya. Status kita ini begitu dekat, ahli waris kerajaan Allah, orang pewaris, anak-anak terjanji yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Di dalam Roma 10 ayat 8 lebih tegas lagi. Firman iman itu ada di mulut orang percaya, ada di mulut kita. Itu sebabnya saya mengajak saudara, perkatakan firman Tuhan, ucapkan dengan percaya penuh. Kita mau ambil posisi doa hari ini. Kita melangkah, mari kita bersama-sama perangi segala roh-roh jahat yang bersama-sama kita, yang sedang menghantui banyak orang. Rasa takut, trauma-trauma di jiwa nih, kecemasan, kekhawatiran, psikosomatik, sugesti negatif, stres, depresi, tekanan-tekanan pada mental dan batin. Mari kita bersama-sama berdoa mengusir. Saya mengajak saudara bersama-sama kita gandeng tangan. Bapa dalam Yesus, kami bersyukur, berterima kasih malam hari ini. Firman Tuhan membangkitkan semangat kekuatan kami. Kami ingat tanda-tanda heran ini. Kuasa itu Tuhan sudah berikan kepada kita, kepada kami orang yang percaya. Bahkan kamilah anak-anak terjanji, ahli waris. Kuasa yang Tuhan berikan kepada kami malam ini kami gunakan untuk mengusir, mengikat, menghancurkan pekerjaan setan, roh-roh jahat
yang sedang begitu intens bergerak di antara kami. Kami mengikat dia, roh-roh yang Tuhan sudah pecundangi itu, dan mengikatnya dalam nama Yesus. Apa yang kami ikat terikatlah apa yang kami ikat di bumi terikat di surga. Kami percaya firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, dalam nama Yesus kami usir, kami tolak iblis, dan kami buang ke jurang maut, tidak boleh kembali. Tuhan, Engkau dengar doa kami. Malam ini saudara-saudaraku, saya mengajak saudara berdoa bagi yang sakit. Kalau saudara sakit, tumpangkan tangan di atas bagian yang sakit. Yang percaya, tuh saudara-saudaraku, kita berdoa juga buat saudara yang lain yang sakit. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam Yesus, Tuhan berkata bahwa lewat penumpangan tangan kuasa itu mengalir. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir penyakit, dan penyakit dilenyapkan, orang sakit disembuhkan. Kami percaya Yesus sendiri memikul dosa kami di dalam tubuhnya di kayu salib. Itu sebabnya hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Penyakit kami usir keluar, pergi, tinggalkan tubuh orang percaya. Saat ini Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menjamah dengan roh-Mu. Kuasa-Mu dinyatakan, jadilah sembuh, jadilah demikian, dan sembuhlah oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Terima kasih sekaligus kami mau berdoa untuk firman Tuhan. Kau meteraikan di dalam hati kami. Tuhan, tolong, biar kuasa Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, kami mau gunakan supaya kami bisa menjadi saksi-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam Yesus Kristus, kami berdoa memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan kiranya memberkati saudara.